Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Yang jawab salam, semoga masuk surga. Yang tidak jawab salam, semoga tidak masuk angin ya. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Iva Rifatul Mahmudah, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Eksperimen Fisika 1 yang telah mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas proyek pembuatan modul eksperimen beserta laporan hasil eksperimennya. Nah, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk mendengarkan, menonton video ini, sehingga dapat menyimak dan memperhatikan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Mungkin boleh dilanjut? Nah, sebelum ke pembahasan, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Meskipun kita sudah kenal, tapi barangkali masih ada yang belum sayang ya gitu. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kembali. Di sini ada saya sendiri, Rani Rahmawati, dengan NPM akhir 022, selaku moderator dan juga presenter. Kemudian ada rekan saya, Yuni Nur Apriani, dengan NPM akhir 020, selaku presenter pertama. Kemudian ada Widi Komariah, dengan NPM akhir 024 selaku presenter kedua, dan juga ada Dede Mulyati dengan NPM akhir 026 selaku presenter ketiga. Nah, adanya kami di Rumit ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati ya teman-teman. Jadi di sini kami akan membahas itu ya, ada beberapa topik pembahasan diantaranya, yaitu yang pertama ada tujuan percobaan, kemudian yang kedua yaitu ada alat dan bahan, selanjutnya ada dasar teori, yang keempat ada fitur-fitur simulasi, dan yang kelima ada langkah-langkah percobaan, yang keenam ada data pengamatan, yang ketujuh ada analisis data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, mungkin boleh di slide lagi. Nah, untuk pembagian presenter ini, yang pertama mungkin terkait dengan tujuan percobaan ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi tujuan percobaan ini ada tiga gitu ya. Ada tiga. Yang pertama untuk memahami bagaimana sih struktur atom, kemudian yang kedua yaitu untuk memahami bagaimana peristiwa transisi elektron, dan yang ketiga yaitu untuk memahami kuantisasi energi. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai alat bahan, kemudian dasar teori, dan juga fitur-fitur simulasi yang akan disampaikan oleh Widi Komaria. Kepada Widi Komaria, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan paparan presentasi hari ini. Eh, untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada laptop, yang kedua ada jaringan internet, dan yang ketiga tentunya ada simulasi PET atom hidrogen. Nah, untuk dasar teori, kami mengambil dari 6 teori atom. Yang pertama yaitu ada teori atom Dalton yang dikemukakan oleh Johann Dalton. Nah, Johann Dalton ini adalah tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom. Nah, ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803, yaitu didasarkan pada dua hukum. Yang pertama, hukum Lavoisier atau yang kita kenal dengan hukum kekekalan massa, dan yang kedua ada hukum Peirce atau yang kita kenal dengan hukum susunan tetap. Isi inti teori atom Johann Dalton salah satunya yaitu bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, untuk teori atom yang kedua ada teori atom Thomson yang dikemukakan oleh Sir Joseph Johann Thomson. Nah, setelah teori atom John Dalton, lalu ada teori atom Thomson. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Secara garis besar, inti dari atom Thomson yaitu
Salah satunya, atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Yang ketiga, ada teori atom Rutherford yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa, sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Madden. Nah, inti dari teori atom Rutherford yaitu bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Nah, untuk yang keempat, ada teori atom Bohr yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan seperti peredaran planet saat menyinari tata surya. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom tersebut, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Inti dari teori atom Bohr yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu, lalu selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Nah, untuk yang kelima ada model de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa tidak hanya cahaya yang memiliki sifat mendua, tetapi juga partikel. Jadi, tidak 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 laki-laki saja ya yang bisa mendua, ternyata atom juga memiliki sifat mendua. Lalu, nah, suatu partikel dapat memiliki sifat gelombang. Menurut de Broglie, suatu partikel yang memiliki momentum jika dipandang sebagai gelombang mempunyai panjang gelombang, yaitu bisa dicari dengan persamaan lambda sama dengan konstanta Planck per momentum. Nah, yang keenam ada model Schrödinger. Pada tahun 1926, model Schrödinger ditemukan oleh Erwin Schrödinger, seorang fisikawan Austria yang mengambil model atom Bohr satu langkah lebih jauh. Schrödinger menggunakan persamaan matematik untuk menggambarkan kemungkinan menemukan elektron pada posisi tertentu. Model atom ini dikenal sebagai model mekanika kuantum atom. Nah, bisa kita lihat di PPT bentuk dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum atau yang kita sebut dengan model Schrödinger. Lalu di sini ada fitur-fitur simulasi. Yang pertama, sebelah kiri ada model-model atom. Yang kedua, ada kontrol cahaya dari ultraviolet sampai Magicue-Bineu. Yang ketiga, ada hasil warna foton yang dipancarkan. Yang keempat, ada hasil proses pemancaran foton. Dan yang kelima, ada tingkat energi elektron. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widi yang telah mempresentasikan beberapa poin yang ada di PPT kami ya. Nah, untuk selanjutnya ada langkah percobaan, kemudian ada penjelasan video percobaan beserta data pengamatan 1 dan 2 yang akan disampaikan oleh Dede Mulyati. Kepada Dede Mulyati, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu langkah-langkah percobaan. Yang pertama, langkah-langkah dalam memahami struktur atom hidrogen. Pertama, akses simulasi PET menggunakan link yang tertera ya. Kemudian yang kedua, klik bagian perkiraan atau prediction dan pilihlah salah satu model yang akan diamati. Yang ketiga, amati cahaya dengan klik light control, lalu klik kembali cahaya di salah satu cahaya yang akan diamati. Pilihlah yang white atau monokromatik, maka akan terlihat gambar bekas cahaya. Untuk dapat mengamati lebih teliti, dapat dilakukan dengan cara menggeser slide
ke arah slow atau gunakan tombol pause, kemudian gunakan tombol step. Kemudian langkah yang terakhir yaitu ulangi langkah B sampai C pada semua model atom yang belum diuji cobakan. Lanjut. Kemudian langkah yang kedua yaitu dalam memahami percobaan berkas cahaya. Yang pertama, klik pada model atom born yang akan diamati pada bagian perkiraan atau prediction. Kemudian klik foton yang akan digunakan, pilihlah white atau monokromatik. Keterangannya, jika yang digunakan monokromatik, sebaiknya slide terlebih dahulu ditempatkan pada panjang gelombang yang paling besar, yaitu pada 780 nanometer. Kemudian klik light control, amati dan catat panjang gelombang serta apa yang terlihat pada saat percobaan. Yang keempat, ubah nilai panjang gelombang foton dari yang paling kecil, kemudian amati dan catat apa yang terjadi. Lalu masukkan ke dalam tabel data pengamatan. Yang kelima, amati setiap foton yang diabsorpsi dan setiap foton yang diemisikan. Untuk mengamati panjang gelombang foton dan banyaknya foton yang diemisikan, kliklah Show Spectrometer. Maka akan terlihat panjang gelombang dan banyaknya foton-foton yang diemisikan. Kemudian untuk mengamati tingkat energi atom hidrogen, klik energi level, maka akan terlihat sketsa atom hidrogen. Dan yang terakhir, ulangi langkah A sampai F dengan menggunakan model atom de Broglie. Kemudian lanjut, Wid. Di sini ada video percobaan serta data pengamatannya. Yang pertama ada percobaan struktur atom hidrogen, yang kedua percobaan berkas cahaya, yang ketiga percobaan transisi elektron dan kuantisasi energi atom hidrogen dengan atom Bohr, dan yang keempat percobaan transisi elektron dan kuantisasi energi atom hidrogen dengan de Broglie. Di sini saya akan memperlihatkan video percobaan dan data pengamatan nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya. Nah, pada simulasi pertama, langkah-langkahnya tadi sudah kami sebutkan ya. Bisa itu. Oh ya, dari video tersebut dapat dilihat ya. Yang pertama kan kita sudah mengakses simulasi PET. Nah, kemudian klik perkiraan. Nah, muncullah model-model atom. Kemudian klik atom yang akan diamati ya. Kontrol cahayanya diaktifkan. Nah, kemudian kontrol hidrogennya juga dinyalakan ya. Nah, maka akan terlihat yang pertama itu ada bola biliar ya. Memiliki bentuk yang bulat menyerupai bola. Yang kedua itu ada puding frame, memiliki bentuk bergerigi seperti kelopak bunga dan berelektron di tengah kelopaknya. Nah, mungkin dilanjut ya ke data pengamatan. Nah, dari percobaan yang telah kami amati sebelumnya yang di video tadi, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, pada bola biliar memiliki bentuk bulat yang menyerupai bola. Tadi sudah diperlihatkan ya. Yang kedua, ada puding frame memiliki bentuk bergerigi seperti kelopak bunga dan berelektron di tengah kelopaknya. Yang ketiga, ada sistem surya klasik. Terdapatnya elektron yang mengelilingi inti atom dan elektron tersebut jatuh ke inti dan terjadi ledakan. Yang keempat ada Bohr. Terdapat elektron yang mengelilingi inti atom. Yang kelima ada model atom de Broglie. Terdapat inti atom yang terletak di pusat atom, elektron mengelilingi inti dan memiliki gelombang yang bergerak. Dan yang terakhir ada model atom Schrödinger. Terdapat atom yang terdiri dari inti yang terletak di pusat atom dan terdapat cahaya di sekitarnya. Lanjut ya. Nah, masuk ke simulasi yang kedua, yaitu percobaan berkas cahaya.
sama halnya ya dengan yang pertama, tetapi ini dalam menentukan warna fotonnya. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan pada data tabel data selanjutnya, Win. Nah, dari percobaan berkas cahaya didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, ketika fotonnya monokromatik, terdapat foton dengan panjang gelombang mulai dari 92 sampai 780 nanometer. Kemudian, ketika fotonnya berwarna putih, terdapat beberapa warna yang berbeda ya. Ketika panjang gelombangnya diarahkan ke warna merah, maka foton yang keluar juga warna merah, begitu, dan seterusnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede Mulyati yang telah menyampaikan tambahan gitu ya beberapa poin yang ada di PPT ini. Nah, tadi juga Dede telah menyebutkan bahwa di percobaan ini kita melakukan 4 kali percobaan. Nah, untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai video percobaan data pengamatan ketiga dan juga keempat. Berikut analisis data yang akan disampaikan oleh Yuni Nur Apriani. Kepada Yuni, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Untuk selanjutnya yaitu simulasi ketiga dengan percobaan transisi elektron dan kuantisasi energi atom hidrogen dengan atom bor. Bisa dilihat untuk simulasinya sendiri sama seperti simulasi sebelumnya, yaitu dengan memilih model atom dan juga menyalakan kontrol cahayanya, di mana di sini kita memilih model atom bor dan juga menggunakan cahaya yang monokromatik, yaitu cahaya Magic-Hibiniu. Nah, di sana juga kita mengaktifkan tingkatan energi dan juga spektrometer, yaitu untuk melihat foton yang dipancarkan. Baik, selanjutnya untuk data pengamatannya. Nah, untuk data pengamatannya, kita mengambil beberapa data, yaitu 780 nanometer, kemudian 550 nanometer, 122 nanometer, 97 nanometer, dan 95 nanometer. Nah, di sini kita akan bisa lihat ya hasil dari percobaan kelompok kami. Nah, di mana di sana seperti pada panjang gelombang 122 nanometer dengan warna abu-abu atau sinar UV, eksitasi elektron dari Ni ke Nf terjadi pada kulit 1 ke kulit 2, dan juga transisi elektron dari Ni ke Nf terjadi pada kulit 2 terhadap kulit 1, di mana foton yang diemisikan yaitu abu-abu atau sinar UV. Untuk data yang lebih lengkap, teman-teman bisa lihat pada PPT. Baik, selanjutnya untuk percobaan keempat, yaitu percobaan transisi elektron dan kuantisasi energi atom hidrogen dengan atom de Broglie. Nah, untuk percobaan keempat ini masih sama langkah-langkah dari percobaan sebelumnya, namun kita memilih model atom de Broglie. Untuk panjang gelombangnya juga, kelompok kami mengambil panjang gelombang yang sama dengan percobaan sebelumnya, yaitu 780, 550, 122, 90, dan 95 nanometer. Baik, untuk data pengolahannya. Untuk data pengolahannya sendiri, teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, saya akan menyebutkan kembali untuk hasil yang kami peroleh dari eksperimen ini, seperti pada panjang gelombang 122 nanometer dengan warna
dengan warna abu-abu atau sinar UV juga memiliki eksitasi elektron dari Ni ke Nf, yaitu dari kulit 1 ke kulit 2. Kemudian transisi elektron dari Ni ke Nf juga terjadi dari kulit 2 ke kulit 1. Dan foton yang diemisikannya juga yaitu berwarna abu-abu atau sinar UV. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, bagaimana bentuk dari keenam model atom tersebut? Nah, untuk bentuk dari keenam model atom tersebut, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya pada pada percobaan pertama, yaitu seperti bola biliar, puding perm, sistem surya klasik, model atom Bohr, de Broglie, dan lainnya sudah dijelaskan bentuk-bentuknya. Nah, selanjutnya bagaimana pancaran cahaya yang dihasilkan dari foton pada percobaan yang telah dilakukan. Nah, pancaran cahayanya itu yaitu pada cahaya monokromatik terdapat foton dengan panjang gelombang mulai dari 92 nanometer sampai 780 nanometer. Kemudian cahaya putih yaitu terdapat beberapa warna-warna yang berbeda. Jadi ketika kita memilih warna putih, foton yang dihasilkannya juga berwarna-warni. Selanjutnya, bagaimana transisi elektron terjadi? Transisi elektron adalah peristiwa ketika elektron dari tingkat energi rendah berpindah kepada tingkat energi yang lebih tinggi, di mana elektron tersebut akan menyerap energi. Dan juga ketika elektron pindah dari lintasan tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, di mana elektron tersebut energi foton. Nah, elektron hidrogen terkuantisasi? Jawabannya ya, karena energi total yang dimiliki elektron hidrogen terkuantisasi. Hal ini dikarenakan foton-foton yang diemisikan mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda untuk setiap perbedaan energi transisi yang berbeda. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Yuni yang telah menjelaskan beberapa poin. Kita masuk ke pembahasan terakhir nih mengenai kesimpulan. Nah, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Jadi dari hasil percobaan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa atom adalah satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Nah, elektron-elektron ini dapat memancarkan dan juga menyerap radiasi elektromagnetik. Sekumpulan atom dapat berkaitan satu sama lain dan membentuk sebuah molekul. Elektron juga menyerap energi ketika elektron dengan tingkat energi rendah berpindah ke lintasan yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Sedangkan elektron yang memancarkan energi terjadi ketika elektron dengan tingkat energi tinggi berpindah ke lintasan yang memiliki tingkat energi yang lebih rendah. Selain itu nih teman-teman, energi total yang dimiliki oleh elektron hidrogen terkuantisasi ditunjukkan ketika foton-foton yang diemisikan memiliki panjang gelombang yang berbeda. Nah, itu untuk kesimpulan. Nah, mungkin alhamdulillah ya beberapa atau semua poin pembahasan telah tersampaikan oleh kelompok kami. Nah, karena setiap sesuatu itu pasti ada kekurangannya gitu ya. Sama halnya dengan modul yang kami buat berikut laporannya. Dan kami telah menjelaskan melalui PPT ini setidaknya menggambarkan dari pengerjaan proyek yang telah kami kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ini akan diadakan sesi pertanyaan maupun pernyataannya mengenai kritik dan juga saran kepada kelompok kami mengenai proyek yang telah kami buat. Kami sangat menerima ya gitu dengan
yang telah mendengarkan sampai akhir video ini dan memohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata karena setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangannya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan kami tutup dengan bacaan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.